Perkenalkan, nama saya Yona Vera. Saya dari Prodi PGSD, dari kelas 2025L, NPM 25103535, dan saya mengerjakan tugas pendidikan kewargaan negaraan, dosen pengampu Bapak Stefanus Divan. Sebelum saya menjelaskan videonya, saya akan menayangkan videonya terlebih dahulu. Siang hari, tepat di tanggal 21 Maret 1946, pesawat Dakota Inggris menurunkan ribuan kertas ultimatum. Sesegera mungkin, para ekstremis Indonesia harus mengosongkan Bandung. Sontak, hal ini membuat rakyat Bandung marah. 3 hari kemudian, tepat di tanggal 24 Maret 1946, sebuah perintah untuk membumi hanguskan kota Bandung kian tersebar di seluruh Bandung. Pertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Bagaimana kalau kita bumi hanguskan kota Bandung? Akhirnya, di petang hari, Bandung dibumi hanguskan. Seluruh rumah dan gedung-gedung di seluruh Bandung merah membara. Paris Van Java pun terbakar habis. Inilah kisah Bandung Lautan Api. Mengapa Bandung harus dibumi hanguskan? Bagaimana kronik peristiwanya? Dan bagaimana heroisme para pejuang Bandung untuk mempertahankan tanah airnya? Bandung, yang terletak di Pulau Jawa bagian barat, dikenal sebagai Kota Kembang. Sebagai Paris di Jawa, Bandung juga dijuluki sebagai Paris Van Java, karena arena nuansa Paris khas Eropa yang modern, dengan gedung-gedung dan tempat-tempat yang mewah yang dikelilingi oleh para turis. Bak surga para penghuninya. Dalam perjalanannya, Bandung memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-17, Bandung berada di bawah kekuasaan Kesultanan Islam Mataram, kemudian VOC, dan kemudian di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Berbagai pembangunan pun dilakukan hingga Bandung dijuluki sebagai Paris Van Java. Namun, sayangnya, rakyat pribumi Bandung harus menderita. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memaksa rakyat pribumi untuk bekerja siang dan malam untuk membangun Jalan Anyer Penarukan, Jalan Raya Pos, dan berbagai jembatan di Bandung. Bukannya penderitaan berakhir. Bersamaan dengan Jepang yang menguasai seluruh wilayah Jawa, pada tahun 1942, Bandung dikuasai oleh Jepang. Sejak saat itu, era penjajahan Jepang pun dimulai. Tak jauh berbeda dengan Belanda. Jepang memaksa orang-orang Bandung untuk kerja paksa atau romusa demi membangun infrastruktur hingga membangun pabrik yang memproduksi senjata untuk kepentingan perang Jepang. Nyaris semuanya hampir meninggal karena penderitaan ini. Hingga akhirnya suatu peristiwa terjadi. Tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang, baik di Hiroshima maupun di Nagasaki.
secercah harapan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan akhirnya tercapai. 17 Agustus 1945 di Jakarta, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Segera, gemuruh euforia kegembiraan rakyat Jakarta kian menggelora. Melalui siaran radio, kabar mengenai proklamasi Indonesia pun akhirnya disiarkan ke seluruh Indonesia, termasuk di Bandung. Sontak, sorak-sorai rakyat Bandung kian menggema di seluruh Bandung. Segera, pada tanggal 24 Agustus 1945, para mantan tentara peta di Bandung membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR Keresidenan Priangan. Para pemuda mulai berbondong-bondong mendaftarkan diri mereka ke markas BKR di Jalan Kepatihan Bandung dan Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Mereka sedang bersiap siaga ketika ancaman akan datang di kemudian hari. Bukan hanya satuan BKR, puluhan milisi dan laskar juga mempersiapkan diri untuk siaga. Dengan senjata yang seadanya, seperti golok, bambu runcing, hingga senapan angin, mereka bersiap siaga menunggu. Tugas mereka hanya satu, yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka bersiap diri kemungkinan ancaman dari tentara asing, baik dari Jepang, Belanda, bahkan juga Inggris. Memang Indonesia telah merdeka. Tapi, kami tidak akan pernah tahu ancaman akan segera datang. Dan hal ini tidak boleh terjadi. Ratusan tahun kami dijajah. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mempertahankan kemerdekaan, meski dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Ternyata memang benar. Ancaman itu datang. Beberapa pekan setelah itu, seluruh pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Namun, ternyata mereka diboncengi oleh tentara Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration demi kepentingannya untuk menjajah kembali Indonesia. Hal ini juga terjadi di Bandung. Oktober 1945, sebanyak 800 tentara Inggris dari Divisi India ke-49 pimpinan Kolonel MacDonald mendarat di Bandung. Seperti halnya yang terjadi di luar Bandung, tentara sekutu ini datang untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkannya serta membebaskan tentara Belanda yang menjadi tawanan tentara Jepang. Mereka menempati Hotel Homan, Hotel Preanger, Camp Lembang, dan beberapa tempat lainnya yang dinilai strategis. Namun, kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA ini lambat laun membuat rakyat Bandung marah. Pasalnya, pasukan sekutu ini seringkali melakukan provokasi, bahkan mengganggu ketertiban di Bandung. Situasi semakin memanas. Para pejuang laskar dan divisi BKR pun marah. Kami tidak akan membiarkan kalian menduduki tanah kami seenaknya. Akhirnya, pada tanggal 24 November 1945 malam hari, ribuan pasukan BKR dan laskar menyerang Hotel Homan, Hotel Preanger, dan markas-markas sekutu lainnya secara serentak. Tidak jelas berapa yang terluka dan yang tewas. Yang pasti, hal ini membuat Komandan Sekutu, Kolonel MacDonald, marah. Akhirnya, pada tanggal 27 November 1945, Kolonel MacDonald memberikan ultimatum kepada rakyat Bandung. Pertama, tentara sekutu akan menembak seluruh rakyat Indonesia di Bandung yang kedapatan membawa senjata. Kedua, semua orang Indonesia yang berada di perbatasan serta yang berada dalam jarak 200 meter dari pos-pos sekutu akan ditembak mati. Dan yang ketiga,
seluruh warga Bandung yang berada di utara Bandung yang dibatasi jalan rel kereta api agar mengungsi ke selatan. Ironisnya, satu sisi, pemerintah Jakarta yang dipimpin Kabinet Syahrir mematuhi ultimatum itu karena tidak ada pilihan lain. Namun, di sisi lain, baik sekutu maupun Belanda tidak mematuhi ultimatum itu sendiri. Pasalnya, masih banyak markas-markas sekutu di selatan Bandung. Hal ini memberikan cerminan kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Bandung, bahwa sedari awal tentara sekutu ini memang akan menguasai Bandung. Hal ini memicu bentrokan senjata. Pertempuran sporadis pun terjadi berhari-hari. Pada bulan Februari 1946 misalnya, lusinan tembakan mortir Tentara Republik kian menghujani Bandung Selatan dan markas sekutu. Kesaksian Kolonel Abdul Haris Nasution. Pertempuran itu berlangsung sengit secara serampangan tanpa alat pembidik dan kompas, sehingga tembakan-tembakan itu menyasar rumah-rumah warga sipil dan markas sekutu dan kamp interniran. Hal ini menimbulkan orang yang tewas tidak sedikit. Segera setelah itu, Inggris membalasnya dengan serangan mortir dan artileri dari utara Bandung. Sebanyak 50 pejuang Republik tewas. Menariknya, yang berjuang bukan hanya para laskar dan barisan keamanan Republik. Seluruh rakyat Bandung, baik dari kalangan pedagang pasar hingga pedagang asongan, turut memboikot pembeli dari sekutu. Hal ini tentunya membuat tentara sekutu kesulitan memperoleh logistik dan makanan. Mau tidak mau, sekutu mengirim logistiknya dari Jakarta. Namun, apa yang terjadi? Dalam konvoi logistik itu, seringkali konvoi itu diserang oleh para pejuang Indonesia di sepanjang rute Cigombong, Bogor, sampai dengan Ciranjang, Cianjur. Salah satu serangan besar itu terjadi di Bojong Kokosan oleh para pejuang Sukabumi dari sejak bulan Desember 1945. Serangan penyergapan ini menewaskan setidaknya 50 tentara Inggris dan melukai lebih dari 100 tentara Inggris. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah Jakarta? Dan sejak kapan Paris Van Java itu menjadi lautan api? Awalnya, pemerintah Jakarta menganggap sekutu bukan sebagai musuh, melainkan pihak yang harus diajak bernegosiasi agar tidak terjadi pertempuran yang mengakibatkan korban jiwa di pihak pejuang Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah Jakarta menginstruksikan agar mundur dari Bandung. Namun, hal ini dibantah langsung oleh para tentara Republik. Jenderal Mayor Didi Kartasasmita. Kalau kita mundur begitu saja, kita akan dicemooh dunia. Begitu juga dengan Panglima Besar Pasukan Republik, Jenderal Sudirman, yang membantah pemerintah Jakarta. Melalui kawat telegram, dia menginstruksikan kepada para pejuang Bandung agar mempertahankan wilayah Bandung. Pertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Di lain sisi, ultimatum kedua tentara Inggris diluncurkan. Tepat pada tanggal 21 Maret 1946, sebuah pesawat Dakota milik Inggris melayang-layang di atas udara Bandung dengan menurunkan ribuan kertas ultimatum. Isinya, para ekstremis Indonesia harus mengosongkan Bandung selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret dan mundur sejauh 11 km dari kilometer 0. Hal ini membuat pemimpin TRI Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kasmita dan Kolonel Abdul Haris Nasution panik. Mengikuti instruksi pemerintah Jakarta atau Perintah Jenderal Sudirman. Namun, sebagai tentara, dia harus mematuhi perintah jenderal apapun alasannya. Setelah berbagai perdebatan panjang antara pemimpin tentara Republik, akhirnya Kolonel Nasution mengambil jalan tengah. Tepat
pada siang hari di tanggal 24 Maret 1946, Kolonel Nasution memberikan 4 perintah Panglima Divisi 3 TRI, yang salah satu instruksinya adalah membumi hanguskan seluruh bangunan yang ada di Bandung. Kabar itu pun segera terdengar oleh Syahrir. Segera Syahrir mengirimkan pesan. Kalau saudara-saudara tidak setuju, terserah apa yang mau saudara-saudara lakukan. Mau membumi hanguskan Bandung, ya terserah. Bumi hanguskan saja. Akhirnya, tanpa pikir panjang, di tanggal 24 Maret 1946, tepat di pukul 14.00 siang hari, siaran radio untuk membumi hanguskan Bandung mulai disiarkan ke seluruh Bandung. Demi perjuangan kita mengusir dan melawan para penjajah sekutu itu, kepada seluruh warga Bandung, harap meninggalkan kota Bandung sebelum petang hari. Bandung Utara harus kita kosongkan. Seluruh rakyat Bandung pun mulai berbondong-bondong mengungsi. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Bumi hangus Bandung pun dimulai. Sebelum meninggalkan rumah, warga berbondong-bondong membakarnya terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan Republik memiliki rencana yang lebih besar lagi. Semula, mereka berencana melakukan pembakaran total pada tengah malam. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus, karena kabarnya pada pukul 20.00 malam hari, sebuah dinamit telah meledak di gedung Indis Restoran. Bahkan, pada waktu itu, tentara sekutu melancarkan serangan mendadak. Karena tidak sesuai rencana, akhirnya para pejuang Republik pun meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di seluruh Bandung. Malam itu, seluruh Bandung dilahap si jago merah. Bandung Lautan Api. Kini, kota kembang yang indah itu harus terbakar. Terbakarnya Paris Van Java ini dikenal oleh sejarawan sebagai Bandung Lautan Api. Dari kejauhan, kami dapat melihat tanah air kami merah membara. Kami rela membakar rumah dan apa yang kami miliki. Di tanah yang baru, di kehidupan yang baru, kami tidak memiliki rencana ke depan. Yang pasti, dengan ini kami telah berjuang mengorbankan apa yang telah kami miliki untuk berjuang melawan penjajah. Lagu Halo Halo Bandung dinyanyikan bersama untuk menggugah semangat meninggalkan tanah air, memberi semangat kepada dirinya, juga kepada para pejuang Republik. Segera, tak lama setelah Bandung terbakar, esok harinya, 25 Maret 1946, para pejuang melancarkan serangan gerilya. Lusinan tembakan-tembakan pejuang kian menggema di seluruh Bandung untuk mengusir penjajah. Serangan demi serangan terus-menerus dilancarkan para pejuang Republik hingga titik darah penghabisan. Salah satu perjuangan heroik ini dilakukan oleh pria berusia 19 tahun, Muhammad Toha, Komandan Milisi Barisan Banteng Rakyat Indonesia. Tepat di tanggal 11 Juli 1946, Muhammad Toha beserta para pejuang dari kelompok Hizbullah terlibat dalam suatu penyerangan ke gudang mesiu sekutu di Dayakolot. Namun, saat menjalankan misi, Toha tertembak. Dan, agar tidak membebani rekannya, dia menggunakan granat untuk meledakkan dirinya beserta gudang mesiu tersebut. Gudang mesiu itu pun beserta Muhammad Toha meledak. Untuk mengenang keheroikan Muhammad Toha ini, dibangunlah sebuah monumen di Dayakolot, Kota Bandung. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, meski kemudian Belanda benar-benar terusir dari Indonesia pada tahun 1949, tanpa keheroikan rangkaian peristiwa ini, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipertahankan.
Perjuangan peristiwa Bandung Lautan Api ini tidak hanya perjuangan sekelompok orang saja yang berperan, tapi juga seluruh warga Bandung yang merelakan tanah airnya dan seluruh yang dimilikinya demi mengusir penjajah. Dari sini, kita telah mengetahui bagaimana perjuangan seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Bandung, untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan dari sini pula, kita telah mengetahui nenek moyang warga Bandung seluruhnya adalah pahlawan Indonesia yang tidak boleh dilupakan sampai kapanpun. Salam Jas Merah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang saya tayangkan sebelumnya, di mana dalam video tersebut bertemakan Bandung Lautan Api atau kisah heroik rakyat Bandung melawan penjajah. Dalam video bertemakan Bandung Lautan Api atau kisah heroik rakyat Bandung melawan penjajah merupakan video bertema sejarah yang membahas salah satu peristiwa paling heroik dan paling penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Video ini bertujuan untuk mengenang kembali peristiwa sejarah kepada masyarakat, khususnya generasi muda seperti kita ini, agar kita memahami bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan yang besar. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, meskipun harus mengorbankan kota, rumah, dan harta benda yang mereka miliki sendiri. Yang kedua, kondisi Indonesia pasca proklamasi. Dalam video dijelaskan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, situasi negara Indonesia belum sepenuhnya aman. Negara Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing, terutama yang pertama dari pasukan sekutu Inggris yang datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang. Yang kedua, Belanda atau Nica yang menumpang kedatangan sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Keadaan ini menimbulkan banyak konflik bersenjata di berbagai daerah termasuk di Bandung. Rakyat Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja mereka raih. Yang ketiga, Bandung sebagai kota strategis. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa Bandung merupakan kota yang sangat strategis dikarenakan yang pertama, menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di Jawa Barat. Yang kedua, memiliki banyak fasilitas penting seperti gedung, perkantoran, dan sarana transportasi. Dan yang terakhir, letaknya yang strategis untuk kepentingan militer. Karena itulah, pasukan sekutu dan Belanda berusaha keras untuk menguasai kota Bandung. Mereka mengeluarkan ultimatum agar rakyat dan pasukan Indonesia meninggalkan wilayah Bandung Utara. Yang keempat, ultimatum dan ketegangan. Video menggambarkan bagaimana ultimatum dari pihak sekutu membuat situasi semakin tegang. Rakyat Bandung dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, yaitu menyerahkan kota kepada penjajah atau mempertahankan kemerdekaan dengan segala risiko. Ultimatum ini justru membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Mereka menolak untuk tunduk dan memilih jalan yang sangat ekstrim tetapi penuh makna, yaitu membumi hanguskan kota Bandung. Yang kelima, keputusan membumi hanguskan Bandung. Dalam video dijelaskan bahwa keputusan membakar kota Bandung tidak diambil secara sembarangan. Keputusan ini merupakan hasil pertimbangan strategi perang. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah yang pertama, mencegah penjajah menggunakan fasilitas kota. Jika kota dibiarkan utuh, penjajah akan memanfaatkannya sebagai markas militer dan pusat logistik. Yang kedua, menunjukkan perlawanan total. Tindakan ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerah. Yang ketiga, menjaga kehormatan bangsa. Rakyat lebih memilih menghancurkan kota sendiri daripada melihatnya dikuasai oleh penjajah. Yang keenam, peristiwa Bandung Lautan Api. Puncak peristiwa yang digambarkan dalam video adalah pada malam tanggal 23 sampai 24 Maret pada tahun 1946 ketika api mulai membakar berbagai bagian dari kota Bandung seperti rumah, gedung, dan fasilitas penting dihancurkan, dan
api menyelimuti kota sehingga terlihat seperti lautan api. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api, yaitu sebuah peristiwa yang dikenang sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Yang ketujuh, pengorbanan rakyat sipil. Video ini sangat menekankan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan oleh tentara, tetapi juga oleh rakyat biasa seperti petani, pedagang, perempuan, bahkan juga oleh anak-anak. Rakyat harus mengungsi keluar daerah Bandung, hidup dalam keterbatasan dan kehilangan tempat tinggal. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, nilai-nilai pendidikan dan moral. Video ini mengandung banyak nilai penting antara lain. Yang pertama, nilai nasionalisme, yaitu rakyat Bandung menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dengan rela berkorban demi Indonesia. Yang berikut, nilai rela berkorban. Harta benda dianggap tidak lebih penting daripada kemerdekaan. Yang berikut, nilai persatuan. Rakyat dan perjuangan bersatu tanpa memandang perbedaan. Dan yang terakhir, nilai keberanian. Keputusan membumi hanguskan kota merupakan keberanian yang sangat luar biasa. Dan yang kesembilan, relevansi dengan kehidupan masa kini. Video ini mengajak generasi muda untuk menghargai jasa para pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan masa kini tidak lagi dengan senjata tetapi dengan pendidikan, kerja keras, dan sikap cinta tanah air. Dan dari video yang ditayangkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa video yang bertemakan Bandung Lautan Api atau kisah heroik rakyat Bandung melawan penjajah merupakan video sejarah yang sangat penting karena menggambarkan besarnya pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan besar. Video ini tidak hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti nasionalisme, persatuan, dan rela berkorban yang harus terus dijaga oleh generasi penerus bangsa seperti kita.